Halo, assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Mapel Sejarah Indonesia dengan Ibu Resta ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar kerajaan Kutai. Jadi kerajaan Kutai itu adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Tapi kalau kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kerajaan apa? Ya, betul sekali. Kerajaan Tarumanegara. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan menampilkan gambar nih. Kira-kira ada yang bisa menebak nggak? Gambar apa yang akan Ibu tampilkan ya? Terus kaitannya sama materi kita apa? Oke, kita lihat ya. Nah, ini gambarnya. Coba kalian perhatiin baik-baik itu gambar apa ya kira-kira? Itu gambar icon. Nah, kira-kira itu icon kota apa? Apakah kota Jakarta? Apakah kota Palembang? Apakah kota Bogor? Apakah kota Bandung? Dan lain-lain. Nah, ada yang bisa menebaknya ini gambar kota apa? Ya, betul sekali ya. Ini gambar icon kota Bogor. Lalu, apa sih kaitan materi kita dengan kota Bogor? Ya, pasti ada kaitannya ya. Oke, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara itu kan letaknya ada di Bogor, Jawa Barat. Dan banyak sekali prasasti-prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara yang ada di kota Bogor. Nah, sudah tahu semua ya? Berarti ada kaitan antara kota Bogor sama materi kita hari ini, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Oke. Nah, Kerajaan Tarumanegara. Jadi Kerajaan Tarumanegara itu adalah kerajaan Hindu tertua kedua ya, kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini terletak di Kota Bogor, tepatnya di Jawa Barat ya. Nah, kalau dilihat dari katanya, Kerajaan Tarumanegara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Taruma, yang kedua negara. Nah, kalau negara itu kan berarti kerajaan atau negara. Kalau Taruma itu Tarum atau Nila yang berarti sungai yang membelah Jawa Barat. Nah, ada yang tahu nggak siapa sih pendiri dari kerajaan Tarumanegara? Ya, pendiri dari kerajaan Tarumanegara itu adalah Raja Diguru Singgawarman. Nah, dia adalah pendiri dari kerajaan Tarumanegara. Tetapi kerajaan Tarumanegara itu mengalami ataupun mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Purnawarman, dan Purnawarman itu adalah raja yang paling terkenal di kerajaan Tarumanegara. Oke, untuk lebih jelasnya kita membahas Tarumanegara, kita harus membahas tentang peninggalan-peninggalan dari Tarumanegara. Nah, ada 7 buah prasasti yang merupakan peninggalan Tarumanegara yang bercerita tentang berdirinya kerajaan Tarumanegara. Nah, kira-kira prasasti apa saja ya? Oke, kita simak baik-baik ya. Nah, sebelum kita lanjut ke prasasti, kita lihat ini ada gambar. Kira-kira gambar apa ya kalau misalnya kalian tebak? Nah, ini ada gambar ilustri dari seorang raja sama gambar tentang sebuah kerajaan. Nah, ini diibaratkan seperti kerajaan Tarumanagara. Satu lagi itu gambar Raja Purnawarman. Nah, di sini menceritakan tentang kerajaan Tarumanagara itu mengalami puncak kejayaan di masa Raja Purnawarman, di mana di masa Raja Purnawarman ini dia mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil sehingga masuk ke dalam kerajaan Tarumanegara. Kemudian di kerajaan Tarumanegara ini juga mencapai puncak kejayaan karena sudah mampu melakukan ekspedisi ataupun hubungan dengan Cina maupun India. Oke, kita lanjut ke prasasti peninggalan ya. Nah, yang pertama ada prasasti Ciaruten. Coba kalian simak baik-baik, kalian lihat baik-baik gambarnya ya. Nah, kira-kira ini gambar apa? Seperti gambar sebuah batu yang ada tulisan. Nah, ini tulisan huruf Pallava berbahasa Sanskerta. Nah, itu adalah tulisan ataupun huruf yang berasal dari India karena memang kita mendapat pengaruh dari India. Nah, yang menjadi ciri khas dari prasasti ini itu berupa telapak kaki dari seorang raja yang dianggap sebagai Dewa Wisnu ya. Telapak kaki yang ada di prasasti Ciaruten ini itu mirip dengan telapak kaki dari Dewa Wisnu yang diibaratkan sebagai
Purnawarman. Nah, kalian bisa lihat ya, itu kayak ada tulisan-tulisan. Nah, kedudukan dari Raja Purnawarman itu dianggap sebagai Dewa Wisnu. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya. Nah, di prasasti Ciarutan ini itu menegaskan tentang kedudukan dari seorang raja Purnawarman yang dianggap seperti Dewa Wisnu. Selain itu juga, Raja Purnawarman ini itu dianggap sebagai pelindung untuk rakyat Tarumanegara. Nah, ini kalau prasasti Ciaruten ya. Oke, selanjutnya itu ada prasasti kebun kopi. Nah, coba kalian lihat lagi prasasti kebun kopi ini. Itu seperti ada gambar telapak kaki raksasa ya. Coba kalian perhatiin baik-baik. Itu seperti ada telapak kaki raksasa yang sangat besar. Nah, prasasti ini itu juga bertuliskan dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Jadi sama saja ya, semua prasasti ini itu bertuliskan huruf Palawa dan juga berbahasa Sanskerta. Nah, kalau misalnya kalian lihat prasasti ini kan kata ibu tadi seperti telapak kaki yang sangat besar ya. Nah, telapak kaki yang sangat besar ini itu seperti telapak kaki Gajah Airwata. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak Gajah Airwata itu siapa ya? Nah, Gajah Airwata itu adalah dewa kendaraan, dewa cuaca, dan juga raja kayangan. Nah, dia juga pernah memerintah kerajaan Tarumanegara ya. Nah, kalian simak baik-baik setiap prasasti yang ibu tayangkan kan. Karena rata-rata prasasti ini semuanya ada ciri khasnya masing-masing dan ada lambangnya masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke prasasti yang berikutnya. Prasasti yang ketiga ya, ada prasasti jambu. Nah, kalau untuk prasasti jambu ini, dia ditemukan di perkebunan jambu. Nah, kalau untuk prasasti jambu ini, itu menceritakan tentang sosok dari seorang Raja Purnawarman. Digambarkan sebagai raja yang termasyur, berani, jujur, dan juga bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Jadi, rata-rata prasasti ini itu menceritakan tentang raja ya, terutama Raja Purnawarman. Oke, kita lanjut ke prasasti yang keempat, yaitu prasasti Cidanghyang. Nah, prasasti Cidanghyang ini itu ditemukan di Desa Lebak, Kabupaten Pandeglang, Banten ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan itu ditemukan di Bogor, tapi untuk prasasti yang keempat, prasasti Cidanghyang itu ditemukan di Lebak, Banten ya. Nah, Provinsi Banten saat ini. Nah, coba kalian lihat gambar prasastinya. Setiap prasasti beda-beda ya gambarnya, yang ada yang seperti telapak kaki gajah, ada yang seperti tulisan-tulisan. Nah, coba kalian lihat yang prasasti Cidanghyang ini, kira-kira beda nggak sama prasasti sebelumnya? Oh jelas, beda sekali ya, karena masing-masing prasasti punya ciri khasnya masing-masing. Nah, kalau untuk prasasti Cidanghyang ini, dia juga menceritakan tentang Raja Purnawarman. Nah, kalau di prasasti Cidanghyang ini, dia menceritakan Raja Purnawarman ataupun mengagung-agungkan sosok dari Raja Purnawarman, terutama tentang keberanian dari seorang Raja Purnawarman. Jadi semuanya membahas tentang Raja Purnawarman ya, mengagung-agungkan Raja Purnawarman, membangga-banggakan Raja Purnawarman, bagaimana dia memimpin kerajaan, itu intinya ya. Apalagi di zaman Tarumanegara ini mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Purnawarman. Nah, kalau yang berikutnya itu ada prasasti Pasir Awi. Nah, coba kalian lihat itu ada gambar telapak kaki ya, telapak kaki. Cuma di prasasti Pasir Awi ini, itu para ahli itu belum menemukan secara detail tentang prasasti ini. Itulah kenapa di prasasti Pasir Awi ini itu belum dapat mengungkapkan tentang berdirinya kerajaan Tarumanegara berdasarkan prasasti Pasir Awi. Sayang sekali ya, padahal kalau misalnya sudah bisa dibaca tulisan dari prasasti Pasir Awi ini, tentu dapat menambah pengetahuan kita ya, terutama bisa memberitahu bahwa kerajaan Tarumanegara itu berdiri dari salah satu prasasti Pasir Awi.
Nah, yang keenam itu ada Prasasti Muara Cianten. Nah, Prasasti Muara Cianten ini itu ditemukan di Desa Cisadana. Dan sekarang pada saat ini Prasasti Muara Cianten ini itu terletak di pinggir sungai. Tapi sayang sekali ya untuk Prasasti Muara Cianten ini sama seperti Pasir Awi, masih belum bisa dibaca. Berarti masih belum bisa mengungkapkan kerajaan Tarumanegara berdasarkan Prasasti Muara Cianten ini. Oke, yang ketujuh itu ada Prasasti Tugu. Nah, Prasasti Tugu ini adalah prasasti yang paling terpenting pada masa Raja Purnawarman. Nah, kalau misalnya di Prasasti Tugu itu menceritakan tentang penggalian sungai atau pembuatan saluran sungai ya. Kalian bisa bayangkan pada saat itu di zaman Raja Purnawarman itu membangun sungai dengan panjang 6.112 tombak. Nah, dalam waktu pengerjaannya itu 21 hari. Kira-kira kalau misalnya kita hitung per kilometer berapa ya? Ya, 11 kilometer. Nah, kalian bisa bayangkan 11 kilometer itu seperti apa dalam jangka waktu pengerjaan 21 hari. Itu berarti benar-benar waktu yang sangat cepat sekali ya. Nah, di Prasasti Tugu ini intinya menceritakan tentang saluran air yang dibangun pada masa Raja Purnawarman, dan saluran air itu sangat bermanfaat ya, baik pada saat musim kemarau maupun musim penghujan. Nah, ini adalah prasasti-prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara ya. Jadi, ditemukannya 7 buah prasasti di Bogor, ada juga di Jakarta, dan juga ada di Lebak, Banten ya, ataupun Pandeglang. Nah, prasasti-prasasti inilah yang mengungkapkan tentang berdirinya Kerajaan Tarumanegara yang ada di Kota Bogor, Jawa Barat, yang membentang dari Banten sampai ke daerah Cirebon. Nah, itu kalau Kerajaan Tarumanegara ya. Nah, Ibu punya gambar lagi nih. Coba kira-kira ini gambar apa? Ayo perhatiin baik-baik. Yang pasti gambar sungai ya. Kira-kira ini gambar sungai apa ya? Terus kaitannya sama Tarumanegara apa? Coba kalian perhatikan. Ini adalah Sungai Citarum yang ada di Jawa Barat. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa Kerajaan Tarumanegara itu terletak di Bogor, ya, di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Nah, jadi ini tentu ada kaitannya sama Kerajaan Tarumanegara ya. Oke, jadi Ibu bisa tarik kesimpulannya sedikit ya. Kalau misalnya kita lihat sungai ini menceritakan tentang Kerajaan Tarumanegara yang terletak di tepi Sungai Citarum. Kemudian Kerajaan Tarumanegara itu adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Hindu juga itu banyak sekali meninggalkan prasasti-prasasti. Jadi ada 7 buah prasasti yang menceritakan tentang berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Dan Kerajaan Tarumanegara itu mengalami puncak kejayaan pada masa Raja Purnawarman ya. Jadi Kerajaan Tarumanegara itu juga pernah mencapai masa yang paling gemilang, terutama di masa Purnawarman. Selain itu juga di Kerajaan Tarumanegara itu sudah melakukan penggalian Sungai Gomati ataupun saluran air dengan jangka waktu yang sangat cepat. Nah, itu kalau Tarumanegara. Oke. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup sampai di sini ya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi kerajaan berikutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.